Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama Desasha dan dia Bagas. Dan hari ini kita diundang lagi ke sebuah film horor. Lu bayar dulu dong utang lu. Iya jujur emang gue kayaknya udah ngutangin dia. Parah. Ntar gue tagih lu. Gue tagih ntar di akhirat. Di akhirat agak ngeri. Karena kita mau bahas film Hutang Nyawa dan ada pressconnya juga, jadi kita langsung aja ke presscon. Gas, langsung. Setelah mengundang Taskia Namia dan juga Mike Luko ke Ulti, jangan lupa dicek episode. Kami akhirnya diundang ke XCC Epicentrum untuk press screening, press conference dari film Hutang Nyawa. Film yang disutradarai oleh Billy Christian. Seperti apa filmnya? Apakah menyeramkan? Kita lihat dulu press screening, keseruan press conference seperti apa. Jadi, let's go. Jadi sebenarnya kita udah tahu universe seperti apa dan sebagainya. Cuman kita mau nampilin itu enggak terlalu gamblang banget gitu. Biar penonton bisa sambil berjalan menuju ke belakang, penonton bisa mendapatkan sedikit demi sedikit informasinya gitu. Jadi ya itu kayak saya bilang misterinya, tapi sebenarnya kita bukan karena kita bingung gitu. Yang penting kita memang kan itu kan dua media yang berbeda ya. Kalau thread kan itu memang pendek-pendek. Ketika itu translate menjadi media film, kita memberikan detail-detail yang tidak ada di thread. Tapi kita harus tetap mempertahankan kengerian yang didapatkan pada saat orang membaca thread. Kita make sure bahwa ini nggak boleh hilang nih roh dari threadnya, kengerian itu gitu. Tantangannya karena ini pertama aku di horor, baru pertama kali ngerasain syuting dimulai dari jam 6 sore sampai jam 5 gitu, baru istirahat kayak kebalik gitu loh jam tidurnya. Itu baru pertama kali ngerasain pakai sling, pertama kali ada di tempat-tempat yang ternyata juga sebenarnya horor gitu, jadi sangat menyenangkan. Tidak terlihat. Ya pokoknya kalau diskusinya sebenarnya gimana cara pandang Erwina ke Tri dan Tri ke Erwina gitu, kayak bagaimana kita saling membutuhkan ternyata satu sama lain. Jadi biasanya emang beberapa scene yang kita laluin berdua itu kita pasti ngobrol dulu gitu. Apalagi kan mungkin ada beberapa adegan yang Rachel juga aku take duluan, nanti baru aku ngeliat Rachel gitu. Jadi aku diskusi dulu apa yang udah mau lakuin dan lain-lain. Dan ada beberapa dialog juga yang kita diskusin, kira-kira cocok gak sih Tri sama Erwina berdialog kayak gitu. Sebenarnya kalau aku mungkin lupa ya, tapi kayaknya menghargai proses sih. Karena kan proses buat jadi aktor maksudnya kan Rachel, aku juga pasti kan harus melalui gitu. Jadi harus sabar aja gitu. Jadi jangan terlalu nge-push dirinya tuh, juga tahu limitnya gitu. Tapi tetap harus berusaha dan tetap mau belajar. Aku mungkin yang sisi lain yang orang nggak tahu apa ya? Kayaknya semua orang tahu deh aku sukanya apa, karena aku nggak tipe orang yang nggak nutup-nutupin apapun yang aku suka. Olahraga, terus juga kayak kemarin lumayan belajar sama Muhammad kan. Kita nggak tahu kok dia suka K-pop. Oh iya K-pop, tapi semuanya harusnya tahu. Ya aku suka K-pop gitu. Kayak kemarin baru lihat list apa aja yang aku denger, ya 2000 berapa menit aku dengerin K-pop gitu. Itu doang sih, walaupun muka aku nggak kelihatan kayak pecinta K-pop, tapi aku suka K-pop. Thank you kan. Nggak, sebenarnya nggak mau ngejawab serius apa enggak nih. Sebenarnya kayaknya kalau culture tulang punggung keluarga itu cuma ada di Indonesia ya gitu. Kalau di negara-negara luar yang sudah negara-negara maju tuh nggak ada sistem tulang punggung keluarga, itu nggak ada, karena setiap anak itu harusnya bertanggung jawab atas dirinya masing-masing gitu, dan orang tua tuh sangat bertanggung jawab penuh dengan anak-anaknya gitu. Tapi kayaknya memang di Indonesia aja baru istilah tulang punggung keluarga tuh banyak terjadi di sini. Kita harus cari tahu apa yang menyebabkan ini semua ya. Aku nggak mau terlalu banyak ngomong, takutnya salah. Betul. Dijawab semua sama kamu. Tapi kalau aku mungkin lebih, aku salah satunya mungkin tipe orang yang sangat
gimana ya, ngelihatnya keren banget sih orang-orang bisa jadi tulang punggung keluarga gitu. Aku nggak ngerasa aku mampu untuk dikatakan seperti itu gitu, tapi kayak misalkan mungkin Rachel atau kan menjadi tulang punggung keluarga itu kan nggak gampang gitu, dan kadang jadinya di beberapa orang, nggak semua orang itu jadi menyampingkan kesenangannya sendiri. Dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Kayak misalkan karakter Erwina ini kan juga jadinya dia nggak tahu apa sih yang bikin dia happy, apa sih dia nggak bisa bersuara karena dia terlalu memikirkan orang lain dibanding dirinya sendiri gitu. Aku sih merasanya semoga orang-orang di luar sana bisa bahagia dulu sama dirinya sendiri, baru bisa bahagiain orang lain gitu. Benar, sama kayak kalau di pesawat kan, kalau ada masker turun yang dipakai Kita dulu baru orang lain. Menurutku itu benar. Jadi emang kita harus nggak apa-apa kok nolong diri sendiri dulu, baru nolong Orang lain. Ya pasti itu adalah suatu hal yang kita inginkan buat kita semua gitu kan. Cuman ya seperti Erwina, Tri dan Awang itu kan kita ada di posisi, banyak banget orang Indonesia yang ada di posisi seperti mereka gitu, yang dimana mungkin mereka tuh pengen mendahulukan diri sendiri tapi sulit. Ada di posisi itu tuh sulit, kita mau mikirin diri sendiri, kita nggak tega juga. Belum lagi omongan orang kan, karena ternyata juga masih banyak di Indonesia yang kalau misalnya maksudnya kalau anak udah besar itu, kalau sampai dia nggak ngirim duit ke ibunya tuh udah dibilang durhaka gitu. Jadi ya menurut aku jadi tulang punggung itu pastinya berat, dan walaupun di balik dari beban itu pasti ada suatu hal yang memuaskan lah, pasti kita puas lah ngelihat orang tua atau anak-anak kita bahagia. Tapi ya gitu, berat tapi ada blessingnya juga sih. Betul, karena kan pasti didoain juga, apalagi sama orang tua kan pasti doa orang tua kalau lancar makmur jaya. Sorry. Gemar Pak, thank you. Pasti bahagia sih, terus juga sehat. Gak cuma aku tapi orang-orang yang disayang sama aku bisa sehat, bisa terus nemenin aku, bisa saling mendukung. Teman-teman yang baru juga masih bisa menjalani hari dengan kabar-kabaran kalau memang bisa gitu. Jadi aku berdoa semoga di tahun-tahun berikutnya akan ada kebahagiaan dan surprise lainnya. Kalau dari Tara? Kalau aku, resolusi aku ya semoga di tahun depan kita semua sih merasakan nyaman, aman, bahagia, dan juga bisa bahagia dari hal-hal kecil. Kayak sekarang nih aku di interview kayak gini, aku happy, that's right motherfucker. Kalau aku cuma pengen satu doang, aku pengen film Hutang Nyawa ini jadi itu benar. Film horor pertamaku yang bisa tembus di atas 5 juta. Harapannya ya, nggak apa-apa kan doang, nggak apa-apa ya, biar follower aku nambah. Terima kasih. Jadi kita sudah ada di tempat pabrik Gemah Ripah. Tapi enggak juga sih, tapi yang pasti tadilah keseruan dari press conference dari film Hutang Nyawa. Film yang disutradarai oleh Billy Christian, Mike Lukok ada juga di situ, Taskia Namia, Rahel V-nya, Muhammad Khan, semua ada di situ dengan impresifnya mereka melakukan role-nya masing-masing gitu. Tapi apakah benar apa yang saya ucapkan barusan? Coba dikonfirmasi sama Bagas yang di studio. Ayo guys, let's go. Sebelumnya sudah pernah kerja di pabrik? Pernah Pak, tapi nggak pernah pabrik sebesar ini. Saya bisa kasbon lagi. Mau bayar pakai apa? Pakai nyawa kamu? Erwina. Aku nggak pernah tahu kalau pabrik ini punya ruangan kayak gini. Hutang Nyawa mengisahkan tentang Erwina, anak bungsu dalam keluarganya yang tanpa sengaja
mengungkap rahasia kelam keluarga sebuah hutang nyawa yang berakar pada tradisi mistis dan ritual gelap. Film ini menggali isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia seperti tumbal pabrik, keluarga yang toksik, dan eksploitasi manusia dalam bingkai ambisi dan keputusasaan. Disutradarai oleh Billy Christian, film ini dibintangi oleh Taskia Namia sebagai Erwina, Muhammad Khan sebagai Awang, Rachel Fenya sebagai Tri, Mian Tiara sebagai Ama, Nagra Pakusadewa sebagai Rian, Lucky Moniaga sebagai Omdar, Laksmi Noto Kusumo sebagai Mbok Rum, Mike Lukok sebagai Pak Ilyasa, Edward Manalu sebagai Bapak, serta sejumlah aktor dan aktris ternama lainnya. Jadi tadi merupakan press conference dan juga sinopsis dari Hutang Nyawa. Yang dimana sebenarnya kami waktu itu udah ngobrol bareng Mike Lukok sama Taskia Namia. Dia datang ke Ulti. Jangan lupa ditonton, udah ada episode tersedia di channel Berita Nasional TV. Betul. Dan seru banget lagi mereka. Banget, ya. Sangat berbanding terbalik dengan karakter mereka yang ada di film. Benar-benar. Sebuah fun fact ya, gue tuh pas nonton karena udah tahu sifat Mike Lukok kalau bareng Taskia Namia kayak gimana, kayak justru gue ketawa kalau mereka di dalam satu scene yang sama. Padahal satu scene yang sama, mereka itu sangat intens banget gitu loh. Gue jadi kayak, by the way ini spoiler review ya. Iya. Gue tetap memendam tertawa itu sendiri kayak, lalu mereka konyol sekali percakapan mereka. Kalau misalnya di ruangan yang atas konyol banget tuh, gak ada lu sayangnya. Percakapan yang atas, di ruangan atas konyol banget tuh. Jadi kayak, gitu. Iya. Sebuah fun fact lagi sebelum kita review. Ini kan tadi gue dibilang spoiler ya. Jadi tuh pas di ruangan atas, di sini, si Taskia Namia lagi ngobrol sama Michael Kok. Mereka ngobrol-ngobrol biasa, kebetulan memang gue lagi liat HP kan. Terus ya udah gitu. Ngalir, tiba-tiba Taskia ngomong, tapi memang wig kamu di film ini kelihatan real gitu, tapi makin merendah gitu. Terus Michael Koknya kayak, gitu. Ya sebenarnya wig itu memang spoiler gitu loh, nggak boleh di-reveal gitu. Ya by the way Michael Kok di sini agak-agak gondrong dikit. Ya, itulah sebuah fun fact lah tentang Hutang Nyawa dan Berita Nasional TV. Seru-seruannya ya waktu itu di OT. Iya, betul. Kita masuk ke review. Masuk ke review filmnya. Gimana menurut lo tentang film Hutang Nyawa ini? Langsung ini sih, langsung kayak deg-deg gitu loh. Semua di awal-awal ya kita kayak nggak dikasih napas dulu nih ada apa gitu, tiba-tiba langsung kengerian itu sudah muncul dari awal film gitu. Sampai adegan yang amaknya menusukkan jari. Oh itu ya, itu sebuah intens yang sebenarnya datang dari hal kecil. Karena memang kalau ngomongin jarum tuh ada fobia tersendiri tuh. Ada orang fobia jarum tuh ada. Iya, benar. Jadi mungkin itu kali ya yang diincer sama. Iya, apalagi dia langsung tekin sih? Tusukin jari sendiri secara langsung gitu kayak. Dan akhirnya reveal-nya di akhir film. Tapi sebelum akhir film, gue pun juga mau ngomongin tentang opening scene ya. Yang memang sudah dar-dar dari awal. Bahkan sudah ada sebenarnya di situ hantu dari bapaknya sih. Saya tahu gue sih ya. Kayak di bathtub gitu dia lagi benerin bathtub. Kayak karena mampet Karena mampet ya, Terus betul. ternyata memang si Erwina di sini menyadap penyakit gitu, mungkin yang halusinasi. Dia gitulah. Yang dimana selalu ada lintah. Itu dan hantu bapaknya itu sendiri gitu. Gue penasaran sih kenapa icon yang dipakai lintah gitu sih. Itu sebenarnya satu hal yang gue sangat menyesal tidak bertanya. Iya. Tapi kalau ngomongin icon kan berarti maksudnya elemen ya, kayak elemen-elemen di sini tuh yang penting, yang lagi-lagi ini tanggapan gue ya tentang film ini, elemennya tuh ada beberapa. Gunting, ada gigi, ada lintah, kaca. Ya, sama kaca. Itu kaca, iya. Kenapa kaca juga? Dan batik sih sebenarnya. Gue pakai batik juga by the way hari ini. Yang bukan batik cap sih ya. Ini kan batik cap ya. Terus bahkan waktu itu pas lagi press con pertama gue ingat banget, batik cap nanti ada alasan tersendiri, tapi ntar ya nggak boleh reveal. Nah itu pengen gue ini juga, pengen gue review tentang batik cap itu sendiri. Ya itu sih paling yang bisa gue review untuk overall lah ya, overall. Tapi yang gue suka dari ini mungkin dari karakter dulu kali ya. Dari karakter. Oke lah, kalau gue ngomongin satu karakter yang gue suka adalah Erwina di sini, karena tentu Erwina. Gue merasakan gitu, gue berempati dengan karakter Taskia Namia di film ini, yang dimana dia tuh sebenarnya dilema tau. Yang gue rasain sih ya gitu, gimana dia sebenarnya tuh care sama keluarga, terutama anaknya si Jody ya. Iya si Jody. Sebenarnya care gitu, cuma dia tidak bisa diterima segitunya sama ibu ama atau ibu ya? Ama ibunya si Taskia. Iya, sama adiknya yang si Rian ya, seingat gue memang agak ini sih gitu, agak ngeselin gitu kan. Iya, ngeselin banget.
ya paling-paling anaknya. Itu pun anaknya ujung-ujungnya jadi menghantui juga gara-gara penyakit Taskia Erwina, maaf ya. Taskia bukan ini, salah. Ntar gue dimarahin lagi. Iya, dan itu sih paling kalau dari karakter sama Michael Koch lah. Kalau Pak Ilyasa ya gini kali ya. Gua kira tuh dia bakal sesering itu muncul. Ternyata tidak terlalu. Sebenarnya sering, tapi maksudnya dibanding yang karakter lain kayak Rahel V-nya di sini sebagai Tri. Kayaknya masih lebih sering Rahel V-nya. Iya, betul. Dan masih juga lebih sering si ini sih. Mbok Rum. Apa Mbok Rum? Oh, Mbok Rum itu ya, yang Bu Laksmi ya? Iya, Bu Laksmi. Iya kan itu kan? Iya. Dia lumayan sering muncul sih dia. Iya, Bu Laksmi Notokusumo sebagai Mbok Rum di sini. Iya kan? Dan ya itu sih paling yang bisa gue review dari karakter kali ya. Dan memang akhirnya kita tahu kenapa di sini siapa Pak Ilyasa tuh gagap. Iya. Akhirnya ada gitu. Ya kita reveal aja karena ini spoiler juga. Ya, kenapa tuh? Ya itu dia tentang apa ternyata tidak sengaja kalau nggak salah kayak gorok gitu ya. Tapi dia kayak sebenarnya nggak mau gitu loh. Dia kaget juga gitu loh. Menggorok bapaknya menggorok temennya malah tuh jatuhnya. Temennya sendiri bapaknya Erwina. Iya gitu. betul. Yang ternyata mereka ada teman bisnis gitu loh. Ya memang ini kan itu ya apa Pak tumbal gitu loh, dan mungkin bisa mendapatkan rezeki yang lebih kayak gitu. Gue juga baru tahu ternyata gitu loh. Ya. Tapi kenapa nih? Nanti kita bahas. Nanti kita bahas setelah ini ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film. Tadi gue bilang tapi. Iya, tapi. Iya. Kan itu kan sebenarnya tumbal ya. Iya, tumbal ya. Gua mendengar, gue tuh kayak masih bingung gitu loh kenapa di adeganin tuh kayak lebih banyak dikejar-kejarnya gitu loh, guys. Ngerti gak maksud gue? Kayak Taskianya tuh dikejar-kejar sama hantu kayak gitu-gitu. Terus bapaknya pas di ending film kan tidak sengaja terbunuh yang akhirnya menjadi tumbal gitu kan. Oh iya betul. Gue tuh suka dengar gitu loh, suka dengar teman gue yang pernah melihat tumbal proyek gitu-gitulah. Ya katanya kan biasanya dibikin sakit. Siapa ini? Tumbalnya. Jangan-jangan gue lagi sakit nih. Siapa yang numbalin gue di sini? Enggak ada kan? Enggak ada ya? Jadi dibikin mati perlahan gitu loh, guys. Oh, tapi tadi di filmnya cepet banget. Iya, gue juga bingung sih. Itu jadi kayak film-film era-era tahun 2000-an ke sana gitu loh. Kalau tumbal tuh yang harus dibunuh terus dikasih sebagai pemujaan kayak gitu-gitu loh. Kenapa gue kayak merasa bingung kenapa dia nggak ngambil sisi yang barunya gitu yang dibikin kayak sakit kayak gitu-gitu loh. Iya, betul. Dan gue juga baru tahu itu sebuah insight baru buat gue. Terus kalau ngomongin tentang, gue sih nggak ada tentang gue jujur nggak relate ya karena gue nggak pernah lihat ya. Gue nggak tahu juga lu lihat di mana. BTW kenapa? Gue juga masih bingung sih kenapa kepala babi. Oh iya ya. Kepala babi. Ya, tidak ada. Biasanya kan kalau horor kan kepala kerbau gitu. Iya kayak gitu. Apalagi Indonesia gitu kan. Kalau babi sangat western sekali ya. Gitu-gitu babi dengan tidak ada bulunya sama sekali gitu. Iya gitu. Benar-benar cuma daging. Kepalanya doang ya. Iya, dan mungkin kalau misalnya ngomongin poin-poin yang expected ya, beberapa jumpscare. By the way ini film jumpscare banget memang. Yes. Ini yang film horor yang mengandalkan jumpscare. Iya betul. Karena ini yang gua rasain. Jumpscare-nya tebak by the way. Ini yang gua rasain. Kalau memang pengen di up nih, kayak kan biasanya kalau di up kan film-film ada yang ini banget soundnya tuh kayak di gitu kan. Ini enggak, ini diem. Film ini diem. Iya benar. Ini ada sebuah keistimewaan film ini. Iya, jadi film kaget. Ini diem dulu. Dan diemnya tuh bener-bener ambience-nya di ruangan gak ada suara apa-apa gitu. Iya benar kosong kayak tidak mendengar apa itu dua. Iya itu. Iya, lu yang merasakan langsung kan. By the way, karena gue nonton filmnya tuh sambil pakai headphone kan, karena kebetulan pas gue lagi nonton emang lagi ngerak badan, gue gak mau capek. Gitu. Tapi ini film yang bikin capek sih. Bikin capek memang. Maksud gue tuh penasaran gitu loh, takut gue miss the moment kan. Ya udah, akhirnya pas gue tahu nih lagi scene diem nih, karena kedengeran juga kan, gue temen, oh iya diem banget, gak ada ambience apapun gitu. Cuma si Miss Taskia namanya lagi ke ruangannya si Pak Ilyasa kan, melihat
Oh gitu. Iya. Apa, Itu serem banget sih. connecting the dots-nya gitu. Sama gue juga nggak ngerti sih setiap Taskia, bukan maksud gue Erwina. Ada adegan intens tiba-tiba tuh dia lagi di mana, tatonya lagi adegan intens, tatonya dia lagi di mana, kayak gitu-gitu loh. Kayak itu sebenarnya itu yang nggak gue ngerti sih. itu sebenarnya yang menurut gua agak sayang untuk kayak terlalu banyak layer gitu. Iya benar. Apa dia tuh lagi berhalu yang mana, realnya yang mana, Iya, halunya benar. yang mana. Terlalu banyak layer Iya, menurut gua. Ini lagi-lagi gua review jujur aja ya, karena itu yang gua rasain gitu loh. Jadi agak bingung sih Iya, sejujurnya. agak sayang aja miss opportunity Iya, untuk dijelaskan lebih banyak lagi di Iya. filmnya gitu loh. Yang kayak apa tuh kemarin tuh yang pas dia lagi di ruangan itu terus dikejar-kejar, bukan pas dia lagi mau bikin kain batik, terus si itu tahu Lupa lagi gua. pas dia lagi bikin kain batik malam-malam buat ngejar supaya si Tri banyak kain Iya, batiknya iya. kan, terus Iya. ketahuan malam-malam itu masih ada yang kerja, terus dia dikejar-kejar Iya, sebelum iya, akhirnya iya. masuk ke ruangan si Ingat Pak banget. Ilyasa itu. Iya. Nah tiba-tiba dar dia pingsan lah, bangun udah ada di kamarnya. Iya, dan terus juga gue mau ngomongin tentang satu karakter yang belum kita bahas dari tadi yang menurut gue sebenarnya asik. Cuma Iya. gue rasa kurang pendalaman Kayak karakternya gue tahu yaitu siapa. Awang. Kan bener. Awang. Sebenarnya asik loh, sumpah. Iya, Gue tuh iya. ngelihat Muhammad Khan di sini dia menikmati banget gitu Iya loh. benar. Menikmati banget sebagai seorang Awang di sini yang dia tuh emang chill guy gitu kali ya. Iya benar. Tapi Yang- kenapa di endingnya sih? Itu yang kalau lu nanya kenapa di endingnya, gue masih agak kurang Iya, srek kalau dia iya. ternyata merupakan musuhnya Bagian, gitu loh. iya, bagian Antagonisnya dari- di sini. Antara nih ya, kan lu inget kan ada scene yang dia tiba-tiba ditarik, yang dia jatuh tapi dia nggak ditolongin kan? Iya. Antara dia sudah meninggal di situ jadi dia dirasukin, Iya bisa jadi. atau memang dia bagian. bagian. Walaupun pas di throwback nggak ada Nggak ada. Awang di situ. Nggak ada Awang di situ. Ini makin menarik ya, Iya, makin ini iya, ya. iya. Ngomongin Awang tuh padahal Iya. menurut gua lagi-lagi Karakter karakter yang yang- kurang didalemin. Iya benar. Tapi justru karena kurang didalemin, gue jadi penasaran. Iya, penasaran. Jadi agak sayang sih sebenarnya. Iya. Gitu. Ini ke siapa? Gitu. Dan belum lagi ngomongin koreo, Heeh. yang menurut gue Awang di sini, ya kan gue nanya juga dia nyari referensi dari mana, dan ini kontemporer, seni-seni balet kontemporer Oh, yang iya. memang seperti itu gitu loh. Satu lagi yang di belakangnya Awang yaitu aktor yang tidak disebutkan namanya, yang 2 meter. Yang itu aktor yang gue nanya itu sebenarnya makhluk apa itu? Oh, intensitas. Bukan intensitas. Apa sih ya, makhluk astral lah. Iya, makhluk apa yang gue nanya itu makhluk apa? Dijawab lah sama saudaranya kalau nggak salah memang itu makhluk yang tidak jelas gitu loh. Iya, Makin iya. nggak jelas tuh. Gue tuh pernah denger ya, Iya. lu tuh takut bukan gara-gara lu tahu itu apa, tapi justru lu nggak tahu itu apa gitu loh. Benar. Iya, dan itu Iya. dia ngambil konsep seperti itu Iya. dan ya oke lah, gue apresiasi hal itu karena Betul. itu justru bikin gue penasaran, ini Iya, sebenarnya dan- makhluk apa? Karena kan biasanya kalau misalnya di film horor, Iya. ya apa sih? Ya Mengingatkan kuntilanak, gue dengan film-film luar. Film-film luar kan hantunya nggak jelas gitu loh, guys. antara nggak kayak- jelas atau kita nggak kenal. Kayak Insidious. Iya, kan, ya? oke lah, iya. Kayak gitu Insidious. tuh. Ya kayak gitulah. Itu menurut gua hal yang menarik sih dari Yes. film ini Nah. gitu loh. Itu agak sayang aja. Kalau Rahel V-nya sebenarnya dalam kayak dikasih tahu dia Iya. punya apa di Tuban apa? Oh, punya pabrik cabang di Tuban. Iya, dan maksudnya punya dia punya keluarga di di Tuban, Tuban, dikasih tahu kita Iya. dimasukin ke dalam karakternya si Tri, benar. Rahel V-nya sebagai Tri di sini. Tapi ya itu lagi-lagi mungkin pembawaannya kali ya, pembawaan Rahel V-nya di sini dia masih Newbie malu-malu. lah. Iya, masih malu-malu gitu Iya, dia. iya. I know you can do more than this gitu loh, Iya, Rahel V-nya iya, gitu. iya. Itu yang gue Kamu pasti bisa, Kak. Nah, itu yang gue rasain dari karakter Tri Iya, di sini. benar. Ya, Tapi untuk acting debut pertama film horor, it's Rahel okay. V-nya ya oke lah Oke, gitu. banget. Nggak apa-apa. Nggak apa. Kadang semua harus mulai dari nol ya kan. Iya. Gue malah suka scene yang dia tidak memperlihatkan mukanya dia. Ya, itu Tapi justru- dari suara dan ininya dia malah itu lebih mengerikan. Itu Iya. bukan kita nggak suka mau mukanya, Iya, tapi maksudnya bukan. maksudnya justru itu justru lebih mengerikan. iya gitu loh, kayak misalnya pas dia lagi ituin Gigi, terus ketawa-ketawa. lagi soundnya main, itu sih tiba-tiba dia teriak dalam ruangan, terus pas dibuka dia biasa aja. Iya, Itu gue iya. ingat banget tuh. Ya, itu lebih Iya. mengerikan ya malah. Iya kan. Sementara untuk Taskia Namiya, you did great. Iya. Sebenarnya sih yang gue rasain dari Taskia Namiya di sini memang dia berusaha untuk acting takut dan Iya. ya memang ya Taskia Namiya lah gitu loh. Dan gue suka sih maksudnya perubahan suasana hatinya itu loh dari kayak Iya, itu. Iya. Perubahan suasana hatinya dia dapat banget. Kayak pas kayak tiba-tiba pas apa? Gue suka pas mulai dia beranjak kayak dendam gitu loh.
Oke, iya. Muka-muka ingin membalas dendamnya tuh kelihatan gitu. Kayak psikopat. Terus tiba-tiba nangis. Iya, tiba-tiba nangis. Apalagi dia tuh harus menjalankan yaitu scene yang tiba-tiba realita, tiba-tiba halu. Itu kan Iya, pasti iya, dua susah ini yang sekali, berbeda susah gitu sekali, loh. benar, Apalagi benar. ada adegan yang di rumah jadi ini harmonis. Iya. Itu kan wah itu memang Ini susah sekali sih. range-nya banyak Iya. sih, jauh gitu loh Iya. di film. Satu film ini pun range-nya Taskia Namia memang jauh. Iya, betul. Bagus. Udah great job. Oke, paling itu ya yang kita bisa review dari apa? Hutang Hutang nyawa. Nyawa. Jadi jangan lupa bayar hutangnya ya. Saya Iya. juga mau bayar hutang habis ini mau pulang habis itu bayar hutang. Dan jangan lupa nonton Bapil, bahas film selanjutnya. Bye bye. Let's go. Let's go. Dadah.